Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu kembali di semester sekarang setelah kita melaksanakan PTS. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan sehat selalu, terbebas dari corona. Nah, sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkaitan dengan haki. Nah, apa itu haki? Ya, nanti kita akan bahas karena itu terkait dengan produk. Semester kemarin atau sebelum PTS kita setelah dilatih bagaimana menciptakan sebuah produk. Nah, ketika kita membuat produk, ketika kita menciptakan produk, yang terpenting dari produk itu adalah terkait dengan hak karya intelektual atau disebut dengan haki. Menurut undang-undang yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 21 Maret 2007, haki adalah hak-hak secara umum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan tindakan jasa dalam bidang komersial. Istilahnya dengan sebutan goodwill. Hak karya intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Klasifikasi haki itu yang pertama adalah istilahnya dengan hak cipta. Hak cipta itu adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Hak cipta termasuk ke dalam benda imaterial. Hak milik yang objek hanya adalah benda tak terwujud. Sehingga dalam hal ini bentuk fisik suatu benda atau barang yang dihak ciptakan, namun apa yang terkendalanya memiliki hak cipta. Contoh misalkan buku Manusia Setengah Salmon tuh karya siapa coba? Ya, Radit ya kalau nggak salah, Raditya Dika. Itu ada hak ciptanya gitu. Yang kedua adalah hak kekayaan industri. Adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Jadi ingat, ada hak cipta, kedua ada hak kekayaan industri. Kemudian kita mengenal juga adanya hak paten. Hak paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuan dalam bidang teknologi. Nah, itu terkait dengan paten. Ya, kemudian ada hak merek. Merek itu adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, dan susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan, barang maupun jasa. Kemudian ada juga beberapa istilah merek. Nah, terkait dengan merek tadi, ada namanya merek dagang. Biasanya digunakan pada barang dagangan oleh seseorang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang yang lain. Jadi mereknya apa gitu loh. Jadi kita tahu mereknya apa sih gitu loh. Brandnya apa? Inilah istilahnya merek. Kemudian ada merek jasa. Merek yang digunakan oleh jasa yang diberdagang oleh seseorang atau beberapa orang. Itu terkait dengan merek jasa. Ada juga namanya merek kolektif. Adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama-sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenis. Lalu berikutnya adalah terkait dengan klasifikasi apa aja yang termasuk dengan hak kekayaan industri. Ada hak desain industri. Di situ ada warna, ya ada garis, kemudian gabungan, ya. Kemudian ada hak desain tata letak atau layout sirkuit terpadu. Nah, ini biasanya dalam bentuk barang jadi atau menjadi yang di dalamnya terdapat elemen atau sekurang-kurangnya satu elemen, ya. Kemudian ada hak rahasia dagang. Adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi. Ada hak indikasi, ya, dilindungi oleh suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis.
Nah, kita lanjutkan sekarang kalau tadi hak karya intelektual seperti apa, ya. Sekarang kita berbicara masalah hak cipta. Tadi udah kita bahas tentang hak cipta. Contohnya tadi ada manusia setengah salmon tadi kan, nah, ini hak cipta. Ini adalah undang-undang mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Biasanya kalau orang yang itu biasanya memiliki hak cipta, ketika orang lain menggunakan itu akan mendapatkan royalti, ya, namanya royalti itu pendapatan. Ya, contohnya pencipta lagu, penulis buku, dan lain-lain. Hak cipta, ada pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan. Tadi sudah kita bahaskan lebih detail ya. Lalu kedudukan hak cipta. Itu ada aturannya juga. Sebagai benda bergerak, hak cipta dapat dialihkan kepada siapa? Pewaris, hibah, wasiat, dijadikan milik negara. Nah, kan? Ini bisa dibuatkan perjanjian, artinya siapa sih yang nanti kita ketika saya meninggal, hak cipta ini buat siapa? Itu ada. Ya, ada wasiat, ada hibah, dan seorang dengan perjanjian. Hak cipta yang dimiliki pemerintah itu apa? Ada buku, tadi kita jelaskan, pamflet, karikatur ya, karya tulis, uang, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga, lagu, drama, karya seni, terus karya fotografi, terjemahan, modifikasi, kompilasi, permainan video, dan lain-lain. Banyak hak-hak cipta yang dilindungi oleh pemerintah. Hasil karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta adalah hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Ide, alat, hasil rapat, putusan pengadilan, atau ketetapan hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan itu tidak dilindungi oleh hak cipta. Ya. Nah, masa berlakunya hak cipta itu sifatnya yang asli atau orisinil itu berlaku selama hidup penciptanya dan terus berlanjut sampai 50 tahun setelah penciptanya meninggal. Buku, pamflet, itu semua karya tulis ya, ciptaan tari atau tarian koreografer itu kan suka menciptakan tarian. Itu kalau selama dia dipakai 50 tahun berikutnya itu masih terus berlanjut ciptaan lagu dan lain-lain. Kelompok kedua yang tadi sifatnya derivatif, yaitu perlindungan hak karya intelektual yang bersifatnya tiruan, berlaku selama 50 tahun. Seperti karya pertunjukan, ceramah, peta, dan lain-lain. Lalu ada kelompok 3, pengaruh waktu, yaitu terhadap hak cipta yang aktualisasinya tidak bertahan. Perlindungan hukumnya hanya 25 tahun. Karya fotografi, program komputer, caduran, atau bunga rampai. Kalau kita ingin memiliki hak cipta, kemana sih? Bagaimana sih? Mendaftar di kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM. Ketika kita punya hak cipta, segera daftarkan. Ini juga bisa dilakukan secara langsung atau mendaftar secara online. Karena sekarang udah zamannya teknologi. Ya. Syaratnya apa? Gampang. Nama, ya, status kewarganegaan, terus judul karyanya, waktunya, uraian karya, sampelnya, dokumen harus dilengkapi apa-apa aja apabila atas nama perseorangan. Lalu dokumen itu dilengkapi dengan ada surat kuasa, surat pernyataan keaslian karya, ada NPWP dan sampel karya. Nah, apa sih pentingnya kita harus mempunyai hak karya intelektual? Nah, hak itu akan memperkaya kehidupan seorang. Masa depan suatu bangsa secara material, budaya dan sosial itu tergantung dari bagaimana. Nah, oke, anak-anakku sekalian, demikian paparan kita terkait dengan pentingnya haki. Nah, sebagai seorang wirausaha atau calon pengusaha ke depan, tentunya kamu harus mulai memikirkan, berpikir kreatif, menghasilkan produk inovasi. Nah, ketika produk itu sudah memiliki nilai jual dan layak untuk kita pasarkan, ingat produk itu harus kita ajukan untuk mendapatkan hak cipta. Merek yang kita buat, kita harus daftarkan sebagai salah satu karya intelektual agar kita memiliki hak ya.
supaya orang lain tidak bisa meniru. Kalau toh kita meniru, ada barang meniru, kalau kita sudah tercatat, maka kita memiliki kekuatan hukum. Makanya hal ini ada merek, ada hak cipta, ada hak paten. Inilah yang seyogianya kita ketahui dan kita pahami. Mudah-mudahan di masa yang akan datang ini bisa kita implementasikan. Salam wirausaha, salam sukses. Semoga kita maju bersama menciptakan juragan-juragan muda usia sekolah. Kalian akan menjadi pengusaha sukses di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.